Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mardiana dari SMA Negeri 10 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang hereditas pada manusia, khususnya membahas tentang golongan darah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan siswa setelah mempelajari materi tentang golongan darah dapat mengetahui pertama, macam-macam golongan darah menurut 3 sistem penggolongan darah. Kedua, pola pewarisan golongan darah dari orang tua kepada anaknya. Sistem penggolongan darah dibagi 3 sistem. Pertama, sistem ABO, kedua, sistem MN, ketiga, sistem Rhesus. Pertama kita bahas sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner berdasarkan perbedaan kandungan agglutinogen dan agglutinin menjadi 4 golongan darah. Pertama, golongan darah A dengan genotip IA, A homozigot dan IAI, A heterozigot. Kedua, golongan darah B dengan genotip IBIB dan IBI. IBIB adalah golongan darah B homozigot dan IBI golongan darah B heterozigot. Adapun golongan darah ketiga yaitu golongan darah AB dengan genotip IAIB. Dan yang terakhir golongan darah O dengan genotip I kecil. Ini ada contoh soal untuk persilangan dengan golongan darah menurut sistem ABO. Seorang wanita bergolongan darah A menikah dengan laki-laki bergolongan darah B. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Kita lihat di sini, P1 itu adalah parental. Golongan darah A adalah IAI kecil, IB I kecil. Ini untuk golongan darah A heterozigot dan B heterozigot. Gamet untuk golongan darah A ada 2, IA dan I kecil. Gamet untuk golongan darah B, IB dan I kecil. Kita lihat pada keturunan pertama atau F1 ada golongan darah AB, ada golongan darah A, ada golongan darah B, dan ada golongan darah O. Jadi keturunan dari persilangan ayah dan ibu yang golongan darah A dan golongan B diperoleh anak dengan golongan darah AB, A, B, dan O masing-masing 25%. Kedua adalah golongan darah sistem MN. Penggolongan darah sistem MN ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Philip Levin pada tahun 1927. Pembagian golongan darah ini berdasarkan jenis antigen glikoforin M besar dan glikoforin N kecil. Berdasarkan antigen ini, maka golongan darah dibagi menjadi 3, yaitu golongan darah M yang bergenotip LM, golongan darah N yang bergenotip LN, dan golongan darah MN yang bergenotip LM. Nah, ini contoh soal persilangan dengan golongan darah sistem MN. Seorang wanita bergolongan darah M menikah dengan laki-laki bergolongan darah N. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Kita lihat, P1 adalah induk. Genotipnya LM, dan LN. Gamet untuk golongan darah M adalah LM, untuk golongan darah N adalah LN. Keturunannya adalah golongan darah MN. Jadi, kemungkinan golongan darah anak-anaknya 100% semua golongan darah MN. Dan terakhir adalah golongan darah Rhesus. Penggolongan darah sistem Rhesus ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Alexander Wiener pada tahun 1937. Pembagian golongan darah sistem Rhesus berdasarkan ada tidaknya antigen Rhesus. Berdasarkan antigen tersebut, maka golongan darah ini dibagi yaitu pertama, golongan darah Rhesus positif dengan genotip ada Rhesus positif homozigot RH besar, dan Rhesus positif heterozigot RH besar, RH kecil. Kedua, golongan darah Rhesus negatif bergenotip RH kecil.
Contoh soal dari golongan darah sistem resus, misalnya seorang wanita resus negatif menikah dengan laki-laki resus positif. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Kita lihat P1 adalah induk, resus negatif, misalnya ibu resus negatif menikah dengan ayah resus positif. Gamet dari resus negatif adalah RH kecil. Gamet dari resus positif yang heterozigot adalah RH besar dan RH kecil. Nah, kemungkinan keturunannya atau anak-anaknya ada yang resus positif heterozigot dan ada resus negatif. Nah, ini juga nanti akan memberi imbas pada anak bila ibu resus negatif mengandung anak yang resus positif akan menyebabkan terbentuknya antibodi pada ibu yang memberi dampak negatif pada anak yang kedua bila dia bergolongan darah resus positif juga. Nah, ini akan terbentuk penyakit yang disebut dengan erythroblastosis fetalis. Ya, anak-anak, ibu rasa demikian pertemuan kali ini kita sudah membahas 3 macam golongan darah baik menurut sistem ABO, sistem MN, dan sistem resus. Akhir kata ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.